Shalom, selamat pagi buat semua adik-adik sekolah minggu yang cantik dan ganteng. Apa kabarnya pagi ini? Baik semua ya, sehat semua. Tetap semangat mengikuti kebaktian walaupun masih secara virtual. Dan tetap semangat belajar walaupun masih secara pembelajaran jarak jauh, supaya kalian semua mendapatkan nilai yang baik. Nah, di pagi ini adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita bersama-sama walaupun masih secara virtual. Kita mau angkat 2 buah pujian. Yang pertama, Yesus pokok. Yang kedua, I love you Jesus. Setelah itu, kita akan memulai dalam doa pembukaan dibawakan oleh teman kita Fiona Berusinaga. Kita nyanyi bersama-sama ya.
dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Berkatilah kebaktian kami ini ya Tuhan, agar kami bisa memuliakan Tuhan dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah nyanyi 2 buah lagu dan kita sudah masuk di dalam doa pembukaan. Tiba saatnya kita mau masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masih mau angkat satu pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita dapat kekuatan, kita dapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kita angkat lagu ini bersama-sama ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Kita satu hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara kami. Tuhan sudah memberikan berkat Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini kami masih bisa bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, duduk diam untuk belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan kami ketekunan agar kami bisa duduk bersama mendengarkan firman Tuhan sampai firman Tuhan selesai diberitakan. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini menjadi kekuatan dan membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kiranya kasih Tuhan, cinta Tuhan terus hadir di dalam hidup kami. Kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari Tuhan sembunyikan dia di balik salib Tuhan. Mampukan dia untuk bisa berkata-kata tentang firman Tuhan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau baca dulu firman Tuhan kita pada pagi ini yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tema kita pada pagi ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi ini adalah Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhannya kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati
dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan dulu satu buah film singkat yang bisa adik-adik pelajari untuk menjadi kekuatan pada hari ini. Kita saksikan bersama-sama film berikut ini. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. These two high five. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tema kita hari ini apa? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Tadi kita juga sudah melihat film singkat. Nah, hari ini kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak sih arti gembala itu apa ya? Kan adik-adik tadi sudah melihat tuh film singkatnya, ya kan? Pasti tahu dong apa artinya gembala. Ya, pinter semua. Artinya gembala adalah seorang pemimpin yang mengenal, yang tahu semua domba-dombanya. Dia tahu dombanya ada berapa. Dombanya ada 50. Dia tahu berapa warna hitam, berapa warna putih. Dia harus tahu berapa yang sakit, berapa yang sehat. Nah, domba-domba tadi adik-adik sudah lihat kan? Waktu dipanggil sama orang yang pertama, dia tidak punya reaksi apa-apa domba-dombanya. Karena apa? Karena dia nggak kenal suara gembalanya. Terus dipanggil lagi sama orang kedua, tetap aja ya domba-dombanya diem aja. Itu artinya dombanya juga nggak kenal. Itu bukan suara gembalaku. Nggak mau aku nggak mau lihat, nggak mau datang. Nah, yang ketiga, cewek cantik yang panggil. Domba-dombanya mau datang nggak? Nggak juga. Karena domba-dombanya nggak kenal. Suara siapa itu ya? Nggak kenal suara gembalanya.
Lalu datang nih orang keempat. Nah, apa yang terjadi ketika orang keempat datang? Terus dia panggil-panggil dengan suara yang ciri khas. Gimana reaksi domba-dombanya? Domba-dombanya datang kan? Domba-dombanya mau ikut gembalanya. Karena apa? Dombanya mengenal. Dombanya tahu, wah, itu suara gembalaku, bukan suara orang asing. Makanya domba-dombanya semua berlari-lari mendekati suara sang gembala. Ya kan? Nah, adik-adik yang kekasih, itu tadi arti seorang gembala. Nah, di sini tadi firman Tuhan juga dibilang, berapa kali Tuhan menanyakan kepada Simon Petrus? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Ya, dia tanya nih Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Lalu Simon Petrus bilang apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang Tuhan suruh? Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali adik-adik. Sampai yang ketiga kalinya apa yang terjadi? Simon Petrus sedih. Karena diulang terus, ditanyain terus sama Tuhan Yesus. Simon takut adik-adik kalau Tuhan Yesus nggak percaya sama Simon bahwa Simon benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Simon sedih, Simon takut kalau Simon dianggap main-main mengikut Tuhan Yesus, dianggap main-main mengasihi Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa Simon Petrus dipercayakan sama Tuhan Yesus untuk satu buah tugas. Tugasnya apa? Ya, tugas Simon Petrus disuruh Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya. Iya kan? Ya. Nah, adik-adik yang kekasih, apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Ayo. Apa yang mau kita pelajari? Pagi ini kita mau belajar dari film, dari firman Tuhan. Ya. Yang pertama, kita diingatkan adik-adik, kalau di rumah, ya, gembala kita itu adalah orang tua. Papa, mama, Bula, Tigan, Biring, Karo, dan semua yang lebih tua dari kita. Dia gembala buat kita semua, buat adik-adik juga. Karena itu, ya, orang tua kita tahu kalau adik-adik sedang sakit, dia tahu obatnya. Kalau adik-adik lagi susah, dia tahu cara menghibur adik-adik semua. Makanya adik-adik belajar untuk mendengarkan kata-kata yang baik dari papa, dari mama, dari Bulang, dari Tigan, dari Biring, dari Karo, Ribu, dan semuanya. Nah, yang kedua,
Kalau di sekolah, gembalanya adik-adik adalah bapak dan ibu guru. Makanya adik-adik harus dengar apa yang diajari oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Apa yang diajari oleh bapak guru pada saat ini dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan pernah bilang, Bu guru ngajarinnya begitu bikin aku ngantuk. Nah, nggak boleh nyalahin bu guru. Nggak boleh nyalahin orang tua ya. Kita sendiri harus belajar. Yuk, belajar jangan disuruh mama. Kalau diingatkan 2 kali langsung belajar. Kalau diingatkan bulan, diingatkan tigan, tidur siang, harus tidur siang. Itu untuk kesehatan kita semua. Tapi cuma satu nih, kita punya gembala yang setia. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Dia selalu berjalan bersama kita kalau kita undang dia. Siapa? Ya, Tuhan Yesus, gembala yang baik. Tuhan Yesus, gembala yang setia. Tuhan Yesus, gembala yang sejati, kekal untuk selama-lamanya. Gembala itu gak bisa diganti-ganti adik-adik. Aku punya duit nih 1 miliar. Gak bisa. Gembala yang agung, gembala yang setia, gembala yang sejati, yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus, gak bisa diganti oleh apapun. Nah, untuk itu pada pagi ini kita sudah belajar ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama janji, kita sama-sama punya tekad untuk mengikut Sang Gembala Agung kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita, dan kita dapat berkat. Kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Semangat ya adik-adik, semangat untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Supaya kita menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita berdoa dipimpin oleh teman kita Grace Ekaristi Beru Ginting. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami semua, dan tuntun kami, bimbing kami agar lebih baik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita berikan persembahan kita. Berikan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus setia memberikan yang terbaik untuk kita sampai hari ini. Sambil persembahan kita jalankan, kita mau angkat satu pujian. Tuhanlah gembalaku. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau satukan hati, kita mau sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara virtual. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap setia mengikut Gembala Agung kami, yaitu Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ingatkan juga kami Tuhan, agar kami dapat terus dengar-dengaran kepada nasihat yang baik, kepada nasihat yang berguna dari orang tua kami, dan itu bisa menjadi kekuatan agar kami tetap bertumbuh terus di dalam takut akan Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan juga yang memberkati agar persembahan kami ini juga dapat dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Tuhan, berkati Papa Mama dan seluruh orang tua kami, bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kesabaran, agar mereka dapat menjalani aktivitas mereka, agar mereka juga dapat menjalani tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang tetap memberikan semangat agar orang tua kami juga bisa membimbing kami Tuhan dan mengarahkan hidup kami untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak sekolah minggu kami, terkhusus buat kakak sekolah minggu kami yang ada di Runggun Tanjung Priuk. Mari Tuhan, berikan mereka kekuatan agar mereka semua Tuhan bisa bersatu hati, membawa seluruh anak-anak sekolah minggu di Tanjung Priuk bertumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus saja. Berkati pekerjaan mereka juga Tuhan, agar mereka juga bisa mendapatkan rezeki yang datangnya dari Engkau saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang tetap memberikan kami semangat Bapa, untuk kami tetap belajar secara online. Terlebih Tuhan persiapkan kami di dalam kami mengikuti, di dalam kami menjalani masa-masa penilaian akhir tahun ajaran. Kiranya Tuhan berikan kami kepintaran agar di dalam kami mengikuti ujian akhir, kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan kami bisa mendapatkan nilai yang baik, kami bisa lulus, kami bisa juga naik ke kelas yang lebih tinggi dengan nilai yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kesehatan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan kita, pakai masker kalau mau keluar, cuci tangan yang bersih, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi ya, supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Shalom, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.